Tiga orang sekeluarga yang tewas diracun di Bantar Gebang, Bekasi ternyata korban pembunuhan berantai. Ya, sebelumnya tiga tersangka sudah menghabisi 6 nyawa lain yang jasadnya ditemukan di Cianjur dan Garut. Hal ini diungkap oleh Irjen Polisi Muhammad Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya dalam konferensi pers di Jakarta Kamis sore. Dari 5 orang yang diracun, 3 tewas yaitu ibu dan 2 anaknya berusia 20 dan 17 tahun. Sedangkan 2 korban lainnya, anak berusia 5 tahun serta iparnya selamat dan dirawat di RSUD Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dalam pengembangannya, polisi menemukan 3 korban di rumah 2 tersangka di Cianjur. Korban itu adalah bayi bernama Bayu serta 2 kerangka bernama Noneng dan Wiwit. Di sini juga masih ada 1 korban lagi yang belum ditemukan. Polisi juga menemukan 1 korban lagi di Garut serta 1 dibuang di laut. Total ada 8 korban yang ditemukan. Bisa terjawab dengan pemeriksaan laboratoris ditemukan unsur kimiawi berbahaya yang sering kita sebut dengan racun di dalam kopi yang telah diseduh di ruang belakang dekat sumur. Muntahan di kamar depan dan muntahan di kamar tengah. Apa itu? Hasil lapor mengatakan bahwa muntahan tersebut mengandung pestisida yang sangat beracun. Aldicarb itu adalah sebuah larutan pestisida, masuk dalam kategori pestisida yang sangat berbahaya, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Kepolisian juga mengungkap motif pembunuhan berantai yang terjadi di beberapa lokasi. Salah satunya pembunuhan dengan memberi racun pestisida di Bekasi. Motif pelaku membunuh karena korban dianggap berbahaya karena mengetahui tersangka melakukan pembunuhan dan penipuan terhadap korban lain. Para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jadi perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya.